melihat sesungguhnya pada saat saya dan saudara mau fokus dalam keterpanggilan saya dan saudara untuk mengadukan, untuk memuliakan Allah, sesungguhnya berdampak langsung dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara yang dikasih dalam firman sore hari ini, saya memberi subtema pujian dan penyembahan bisa memenangkan jiwa bagi Tuhan. Kalau tadi pagi kita belajar bagaimana kepala penjara di Filipi ya, melihat Paulus dan Silas bisa keluar setelah Paulus dan Silas menaikkan pujian penyembahannya dalam kondisi yang terbelenggu ya, kaget kepala penjara ini mau bunuh diri karena takut, tidak iso ngawal, tidak iso njogo ya, pas mati bisik pada upatnya mati bisik, ada suara nyaring, jangan, aku masih di sini. Apa yang terjadi saudara? Kepala penjara tersungkur. Dan dalam pembacaan dalam kisah Rasul 16 kita bisa lihat akhirnya kepala penjara dan seisi rumahnya percaya menerima Yesus Kristus. Ini ada luar biasa saudara. Pada hari ini kita kembali diingatkan oleh Daud. Siapa Daud? Daud sama dengan saya dan saudara. Dia seorang gembala, seorang yang pandai memainkan alat musik kecapi. Yang sama dengan saya dan saudara melalui banyak penderitaan, banyak beban, banyak pergumulan. Dan kau banyak menulis puji-pujian dan mazmur yang tertulis dalam kitab Mazmur. Banyak Daud menulis itu saudara. Ini juga menandakan bahwa kepada saya dan saudara untuk dapat melihat bahwa pujian dan penyembahan saya dan saudara itu berdampak. Jadi kalau ada bagian tak cerita melihat anak kita, coba lihat nyanyi saudara. Nyanyi kayak sama dengan nyanyi lagu-lagu pop gitu. Nyanyi lagu pop semangat ya, kalau ada solo organ ya, ini semua gitu. Naik. Lepas perayaan tahun baru ya, saudara ke hotel mana gitu ya, ada live konser musik gitu. Wah, itu dimintain tolong ya, coba nyanyi gitu. Wah, nyanyi ekspresi sekali saudara ya, nyanyi ekspresi sekali dan pasti menunggu yang terbaik karena membawa suasana di ruangan itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia mendengung kepada aku dan mendengar teriakan minta tolong. Jawaban doa yang disampaikan oleh Daud dalam keterbebanan hidupnya didengar oleh Allah. Dan pemazmur ini kita bisa melihat saudara, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Ini jawaban. Lalu ia mendengung kepada aku. Kemudian dalam ketiga selanjutnya mendengar teriakan minta tolong. Seharusnya saya dan saudara dalam hidup ini senantiasa menaikkan syukur kepada Allah. Kalau saya dan saudara melihat tindakan-tindakan Allah yang ditujukan kepada saya dan saudara, kayak Daud tadi saudara, keluhannya didengar oleh Allah. Ada sangat kerinduan yang dalam dari Daud mendapatkan kelepasan itu. Dan dengan sungguh Allah memberikan. Namun saudara juga sungguh sabar mengenai jawaban Tuhan. Itu pengen deknya itu kayak anak kecil itu, pengen langsung undang daging dinyatakan. Ya, wah bapak itu kenalan waktu anak-anak masih kecil. Tak balon. Kan pengen indah tapi itu kok tidak sudah. Mengapa saya dan saudara telah merasakan pertolongan Tuhan itu begitu sangat lahap? Maka Bapak sendiri berkata, kita bersama-sama saudara kali 1, 2, 3.
Dalam 1 Samuel 16, kita buka dalam 1 Samuel 16, 1 Samuel 16 ayat 14. 1 Samuel 16 ayat 14 sampai dengan 18. Kita baca bersama-sama saudara. 1 Samuel 16 ayat 14 sampai dengan ayat 18. Mari 1, 2, 3. Tetapi roh Tuhan mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah tuanku memerintahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah dalam itu seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki saya, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau Tuhan sudah hati yang ada roh jahat itu bisa menenangkan, memberikan rasa nyaman. Saul itu minta jauh dari kecapi, saudara. Dan itu membuat roh jahat itu keluar dari dalam diri Saul, saudara. Bayangkan saudara, apa yang luar biasa. Tapi saya katakan, kalau saya adalah saudara sedang dalam kondisi yang tidak nyaman, kemudian cari lagu-lagu yang melo, itu kan seolah-olah kayak tadi apa saudara? Kau mendapatkan hukuman semua betul ya? Benar sedih banget, saudara. Sedih banget. Aku butuh cinta, aku butuh cinta. Ya. Menikmati sekali untuk cinta itu, kalau tidak mau, saudara. Kalau saya tidak mau. Tidak mau lalu-lalu kesetiaan. Kalau lagunya cari pacar lagi, gitu ya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Saul juga, roh Tuhan bisa keluar dari diri yang dalam ada, dan mendapatkan kenyamanan tenang dengan minta jawab pemain yang kecapi, pemain yang baik. Kalau saudara minta saya ini main pakai gitar muda, tanda mainnya tidak apik saudara. Dan ini berkata saudara. Saya ini bilang tidak pas, aneh, tidak benar, tidak pandai, tidak pas. Saudara ini sama. Ya, setelah yang dikasih dalam Tuhan, bersyukurlah kalau Allah memberikan saya dan saudara karunia talenta dalam memainkan alat musik, ditambah dengan suara yang baik. Ya, bersyukurlah bahwa kepada saudara untuk menikmati persekutuan dengan Allah, dengan memuji Tuhan. Tuhan ya, sampai kita kemudian main lalu doa lagi nyanyi, yo iso sudah tidak masalah apa apa jadi beliau saat pagi hari datang kira pas guyu mana rapi nak, pas ada
Saya juga ada masalah. Tidak apa-apa. Mulai bertukar pintunya ditutup kan bisa. Ya. Mumpung kita masih bisa diberi kebebasan untuk memuji Tuhan, untuk menyatakan segala kerinduan kita supaya Allah menjamah hidup saya dan saudara. Kalau dijamah oleh Allah itu enak sekali saudara. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Hanya di lagu pokok atau hanya lagu rohani. Ya. Anak-anak kita kalau nyanyi lagunya Ayu Ting Ting, di mana, banter. Nyanyi lagu rohani. Iya. Mungkin karena di sini, mungkin karena malu, tidak bisa. Mungkin saya tidak enak, tidak bisa dari kok senang. Maka kalau kita mau lihat yang saya katakan, saya pujian bukan diciptakan secara sembarangan. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Mazmur 40 saya adalah kesabaran Daud dalam menantikan jawaban Tuhan. Daud percaya bahwa cepat atau lambat doa yang pasti dijawab Tuhan, karena Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru padanya, pada setiap orang yang berseru padanya dalam kesetiaan. Seruan kita bisa dengan doa, dengan pujian, dalam kesetiaan. Tidak apa saudara tunggu kepala dari doa, ya, angkat pujian. Saya percaya saudara, kalau saudara nyanyi, ya, full, kemudian ada tambah ini ekspresi, ya, ataupun keyakinan setiap kata yang terucap dari mulut kita beriman, kita percaya, nanti sebelah ini kosong begitu, saudara. Serasa apa saudara? Sebenarnya aku terjadi setelah dari ini. Daripada nyanyi apa, bagaimana? Coba kalau saudara MC, ya, kalau saudara ada di depan MC ini, sekali-sekali lihat jemaat saudara, lihat jemaat ini nyanyi. Sampai kok full sopo si nyanyi ini cuma dilihat saudara, coba dilihat, tidak apa-apa dilihat aja. Ya, kalau saya pagi bahkan di sini saudara kita lihat di atas dan di bawah. Dia nyanyi itu bukan ayo aku mengerti, ya ngomong dari sini. Ini gereja nyanyi lepas itu benar. Coba saudara karaokean lepas dari nada, enak. Uangnya tertutup kerja suara, punya musik banget, enak. Lepas. Tapi ingat, Allah lihat hati kita. Nyanyi banter tapi hati orang sudah betul-betul baik. Aku kembali mau lihat hati kita. Pernah tidak tahu hati kita itu menyembah Dia? Mungkin sesaat kita ada yang katakan jadinya jauh dari Tuhan. Pengen tahu ada yang nyanyi dengan mulut menghayatkan tenang, meresapi setiap nafas saya yang mencari dengar dari kanan kiri yang menyanyi. Karena dia mungkin kita soalnya rusak nyanyi dari guyon, dia menyanyi dalam hati. Tapi yang dikasih dalam ada banyak cara untuk kita bisa menjadikan kehidupan menikmati setiap berkat dari Allah. Jangan sia-siakan tempat ini saudara. Gereja kita ini
saudara yang dikasih Tuhan, Allah setia. Allah selalu perhatikan saya dan saudara. Saya percaya ada banyak hal dalam hidup kita yang mungkin seolah-olah saat ada banyak hal yang menimpa hidup kita tidak ada solusi, ada jalan keluar. Tapi bagi orang-orang yang dikasih Tuhan selalu ada jalan keluar. Yusuf minta kepada Tuhan, kuatkanlah dan terbukalah hatimu, janganlah kecut dan tambah hati, sebab Tuhan Allah menyertai orang aku engkau pergi. Nah, Alkitab Immanuel bersama-sama dengan saya dan saudara, dia sejauh doa. Tidak usah ngeri melihat situasi kondisi saat ini. Tidak usah menjadi tawa hati kecut. Tidak usah saudara. Itu mawon, itu asmane Gusti Yesus. Tuhan mengucapkan, tapi membawa suasana hati kita itu teduh tenang. Kayak tadi bersama kan, begitu jauh mereka anaknya kecapinya. Anda tahu lagu di sini. Shalom kafelim, shalom kafelim, shalom shalom. Rasanya enak itu. Ya. Nah, itu membawa dampak. Kalau selalu jelas, kalau bicara dan keluarganya menjadi percaya, melalui masalah dalam katakan banyak orang yang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Hanya dengan kita setelah alam puji-pujian dan kita memuji kebesarannya, mengagungkan nama Tuhan, banyak orang percaya pada Tuhan. Saat saya menghadiri pemakaman salah seorang hamba Tuhan, Jendita, saya duduk bersama warga. Orang Kristen itu mampu orang yang seperti itu juga. Juga karena kembali itu tulisannya tidak turut berduka cita, tapi telah pulang ke rumah Bapak. Dikomentari sama orang-orang, Kristen ini yang meninggal pulang ke rumah Bapak, dan ada sudah ada duka cita. Kami nyanyi sama-sama. Ya. Betul saudara. Waktu ada acara mendak saluta, mendak video, undang jemaat, undang warga, ada puji-pujian yang dinyanyikan, ada doa. Setelah pulang apa saudara? Orang yang belum percaya ini, acara kita ya, kami nyanyi. Itu dari pasti nanti ngomong itu kan. Maka saudara pakai setiap kesempatan yang ada untuk membuat orang percaya, untuk membuat orang percaya, membuat acara apa kayak semua saudara. Pak undangannya tulisannya ini, tulis aja. Ucapan syukur atas meninggalnya. Tetap pun sakit juga, karena bingung. Ucapan syukur atas meninggalnya Bapak yang sudah selama itu. Ucapan syukur. Nah, setelah yang dikasih dalam Tuhan, manusia. Kalau tadi saya katakan, kalau kita dikaruniai dengan talenta apapun, manfaatkan itu sebaik-baik. Kalau bisa memuji Tuhan, puji Tuhan. Kalau sudah dikaruniai untuk bermain alat musik, bermainlah untuk Tuhan. Bawa keluarga saudara. Nikmati pujian dan penyembahan saudara secara pribadi, bersama-sama keluarga, bersama-sama yang lain.
kita bicara tentang MP, intinya bagus juga. Ada latar belakangnya lagu diciptakan, ya, ada kesaksian dari pencipta, enak sekali sebenarnya. Tidak pernah berhenti mengajarkan nilai-nilai kebenaran kepada umat. Kita selalu diajar oleh Allah. Seharusnya saya membuka diri. Allah mendaki saya dan saudara dalam sukacitanya. Ujian arti hati yang gembira adalah obat. Iso nyanyi, iso senang kalau film India kan putus cinta yang nyanyi, ditinggal kasihnya yang nyanyi. Ya. Ibu maknanya artinya orang udah lagu India. Kamu kerjanya, ya, demi sih langsung jadi kita pada. Ketika jauh, nyanyi. Wong Kristen jadi dengan nyanyi, itu nyanyi. Wong Kristen itu identik dengan sama musik. Wong Kristen itu identik sama media. RT, ya, saudara ikut arisan RT, ada Pak Dua, PKK, Mas PKK, saya sekali, kakak satu bulan, suruh ngajar, suruh pimpin, suruh dirjen. Kalau saudara bilang, kamu harus nyanyi dulu, kamu kan bisa nyanyi dong, dirjen babi. Oh, kenapa ada dirjen nama? Wah, kau tahu, kau ada. Betul, sudah ada orang yang bertobat sampai gereja karena mendengar puji-pujian dari gereja ini sudah. Akhirnya saat keluarga itu percaya Yesus sudah dalam gereja begitu memakai suara puji-pujian. Maksudnya kita mengawali tahun ini dengan menempatkan pribadi Allah senantiasa ada dalam hidup kita dan kita merespon dengan selalu menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Dia. Kehidupan yang memiliki proses bersama Tuhan adalah pengalaman baru terus bersama Tuhan melalui pujian dan penyembahan meskipun melewati berbagai rintangan dan itu berdampak membawa orang lain percaya. Ya. Itu kehidupan kita bersama Tuhan. Akan ada pengalaman baru yang selalu akan saya sudah rasakan. Berpengalaman secara pribadi dengan Allah, secara pribadi, bersama keluarga, bersama jemaat yang lainnya dalam persekutuan. Waktu KPD ada anak yang belum percaya, sama orang yang ini, nggak ada masalah. Kan biasa baik. Suci, 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 lakukan. Tuhan pasti buka jalan. Siapa tahu nanti kau boleh cerita berat, cerita mobil atau orang. Uang itu kan ada dekat. Mungkin sesuai sama mendoakan bapak ini. Kalau ini lagi maupun cok saya enak di Medan. Wah, belum kita dulu. Angkat kaki, diajarnya. Ingat saudara, firman ibu dari pendengaran firman Allah. Firman Allah bisa dinyanyikan, bisa dikatakan langsung banyak seperti itu kalau menulis. Nah, kalau kita mampu juga saat ini saat yang terkait untuk saya dan saudara mengawali selalu memuji-muji nama Allah. Maka saudara yang istimewa
juga suaminya belum percaya, istri dan anaknya percaya Yesus. Dia selalu bertumbuh sampai sekarang. Dia selalu menyanyi lagu NP saat menjual makanan istirahat sebentar. Dia kami mengenang, dia nyanyi, kira-kira itu kasih nyanyi sudah. Apa itu jadi saudara suaminya sudah pakai bahasa sana nyanyi nada irama kalau lagu NP. Saya dengar sendiri itu apa tuh? Yang apa? Nyanyi kalau lagu NP bagaimana itu bahasa sana? Jadi soalnya orang dengar tapi tenang saudara sih. Mungkin pertama Bapak hanya di sini. Tidak tahu Bapak nomor satu kalau percaya Yesus. Itu dampaknya besar. Bahkan kalau gereja, kalau persekutuan, nyanyi buka mulut, seolah-olah ada tembok panas dalam mulut kita. Benar ya. Tapi ada seperti itu kan. Nek nyanyi wan, buka mulut, nyanyi orang buka mulut terus nyanyi. Kalau ada tembok panas buat mulut buka apa? Yang penting jelas intonasinya, kata-katanya jelas. Jadi semua itu juga enak. Juga kalau saudaranya ini kemudian ada abuan suara yang misalnya saya tidak jelas. Nyoba bilang kok artikulasinya orang pas. Nek orang diajari dan sebenarnya A I U E O ben elek itu loh nyanyi elek ora masalah. Sementara keluar kata-kata benar mendekati orang itu yang harus saudara-saudara pikirkan. Saudara kita kasih mari saudara. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya pada Tuhan. Kita ini orang-orang yang kita kasih percaya Tuhan diselamatkan, dikuatkan. Tidak usah malu, tidak usah takut. Allah sedang taruh dan memberikannya dalam hidup kita, bukan hujatan, bukan umpatan, tapi kita mau memuji Allah, kita mau menyembah Allah supaya Allah menjamah iman kita, membalas semakin dekat. Dan akhirnya diikuti oleh seluruh keluarga kita, orang kasih sudah dijamah oleh Tuhan menjadi percaya. Sobat kasih maksudnya, semua melihat anak kita diselamatkan, melihat suami kita diselamatkan, melihat menantu kita diselamatkan, melihat cucu kita diselamatkan. Sobat kasih orang bodoh, ahli mobil ada saudara kita yang berbeda dengan kita, tidak masalah kita lakukan. Jadi aku aku melihat tadi dan pakai baju atau rohan enak, tak jalan di semua kopek. Jadi berkah jadi berkah. Di kesempatan kita saat ini, ya, di awal tahun ini, di minggu pertama ini, mari isi kehidupan kita dengan puji-pujian yang kita naikkan untuk kemuliaan. Saya percaya ada kuasa yang bekerja, yang menjadikan orang yang percaya menjadi percaya kepada Yesus. Baiklah, diri bersama-sama. Supaya selalu memuji Engkau, selalu menyembah Tuhan. Melalui setiap pujian yang kami naikkan, kami percaya akan membawa
Ampuni kami Tuhan. Kalau seringkali kami mau membenci Tuhan, mau berdoa, ampuni kami Tuhan. Saat ini kami mau dan pertolongan Roh Kudus melalui mulut lidah kami mengagungkan nama Allah. Kami mau sembah Engkau saja Tuhan. Dan biar kami menantikan kuasa-Mu bekerja. Dan setiap pujian yang terucap, yang keluar dari mulut kita kami masing-masing, baik saat di rumah, di dalam perjalanan, saat kami menyelesaikan dan menjawabkan pekerjaan usaha bisnis kami, terlebih saat kami melayani Tuhan dalam persekutuan-persekutuan, pertemuan-pertemuan ibadah, biarlah pujian kami menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengar. Hamba menyerahkan umat-Mu, jagai mereka Tuhan, jauhkan mereka dari segala bentuk kejahatan, terus meliputi setiap umat-Mu Tuhan dengan kuasa kasih yang akan membawa kami kepada rumput yang hijau. Berkati hamba Tuhan, pribadi lepas pribadi, alirkan berkat-Mu dalam rumah tangga umat-Mu Tuhan. Biar tahun 2015 kami tatapkan penuh keyakinan berjalan di jalan kebenaran, selalu memuji-muji Engkau, Allah kami yang hebat, Allah kami yang dahsyat, yang sudah melakukan bagi kami satu perkara yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik dan sungguh amat baik bagi kami. Berkati umat-Mu yang akan kembali ke kota mereka masing-masing. Sesaat kami mulai berjumpa bersama dengan keluarga besar kami masing-masing. Dan saat mereka harus kembali, kami percaya satu hal yang kami tahu, kuasa Yesus menyertai perjalanan pulang setiap umat-Mu. Dan kuasa